Kutai Kartanegara menjadi salah satu kabupaten yang berada di Kalimantan Timur yang berpusat di Kota Tenggarong. Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km persegi yang dibagi menjadi 18 kecamatan dan 255 desa dan kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar 734.485 jiwa. Kutai Kartanegara sendiri juga menyimpan banyak sejarah, seperti kerajaan tertua yang ada di Indonesia dan berbagai macam budaya yang tersimpan di kabupaten ini. Saat ini saya sedang berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Tenggarong, yaitu ibu kota dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara ini menjadi salah satu daerah yang memiliki sejarah yang panjang sekali. Terdapat kerajaan tertua di Indonesia yang sudah pasti menyimpan banyak sekali cerita. Dan VVIP kali ini akan menjelajahi ada apa aja sih di Kutai Kartanegara ini bersama bupatinya, yaitu Bapak Edi Damansyah. Nah, rencananya sih karena ini hari libur, saya ingin menjumpai beliau di kediamannya, tapi ternyata Bapak ini hari libur sudah mengadakan peninjauan atau belusukan ke daerah-daerah pelosok. Gimana kalau saya langsung ke sana? Jauh nggak ya dari sini? Langsung aja yuk. Bersama saya Permatasari Harahap, ini dia VVIP Kabupaten Kutai Kartanegara. Apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Wah, lagi kumpul-kumpul nih kayaknya. Teman-teman komunitas. Halo Bapak, sehat ya Pak ya semuanya ya? Sehat. Halo semuanya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Edi Damansyah selaku Bupati Kutai Kartanegara. Tadi aslinya saya tuh mau ngunjungin Bapak di rumah, karena saya pikirnya ada hari libur gitu ya, pasti Bapak lagi ada di rumah. Tapi ternyata Bapak sedang melakukan peninjauan atau belusukan ke daerah pelosok. Aduh, sempat nyari-nyari ketemu juga. Ya. Kalau nyari saya tuh ke desa-desa gini, Mbak. Oh ya, pasti ketemu. Jadi kalau saya cari di kota nggak ketemu? Nggak ketemu. Nggak ketemu, oke lah. Boleh duduk nggak ngobrol-ngobrol kita? Boleh, Boleh ya? Duh, capek loh Pak. Aduh, nyari-nyari Bapak. Ya gini, ternyata. kalau di Kutai Kartanegara gini. Sejuk ya di sini ya? Sejuk. Sejuk juga ya. Pak, ini kan hari libur. Tadi kan saya pikir Bapak di rumah. Apa emang kalau misalnya hari libur gitu ya, Sabtu, Minggu gitu, Bapak sering melakukan belusukan kayak gini? Ya, saya memang kalau hari libur, Sabtu, Minggu tuh saya belusukan ke desa-desa seperti ini. Saya jumpa dengan para petani, para komunitas. Kalau hari ini karena ada beberapa kegiatan kami. Oke. Dan hari ini ada kegiatan. Ya. Saya dengar juga ada event. Hari ini ada motor trail, bener? Ya. Itu event apa sih Pak? Tadi pagi saya membuka ada event enduro komunitas trail game di Dusun Bin Samar, Kelurahan Waipu Darat. Jadi sangat aktif sekali Mbak teman-teman komunitas di Kutai Kartanegara. Tapi memang apakah Bapak ini seringkali mengadakan event besar seperti ini gitu ya? Salah satu adalah enduro, motor trail, lalu juga mungkin ada event lainnya. Itu adalah cara untuk mendekatkan dengan masyarakat. Jadi memang dalam kebijakan Mbak kami ada menetapkan Kukar Kaya Festival namanya. Jadi festival itu festival seni budaya dan juga itu kaitan dengan olahraga tradisional. Ya kalau mau seperti ke teman-teman komunitas trail itu tadi seperti trail game itu, dan ada event-event lain yang terabas segala macam yang agak ekstrim juga gitu. Dan jadi, memang seringkali itu aktif per 3 bulan tuh mesti ada event. Baik itu seni budaya, olahraga tradisional, maupun yang bau-bau endurance gitu pun juga. Yang agak ekstrim semua kita fasilitasi. Oke, jadi memang masyarakat di Kutai Kartanegara ini senang dengan event-event tersebut. Baik itu misalnya yang berbau budaya, Nusantara, lalu juga endurance seperti ini, mereka ikut serta? Ya, ikut serta. Karena memang
kaitan salah satu fokus kami pembangunan pertanian pariwisata dan ekonomi kreatif itu kita integrasikan. Jadi satu sisi kami di Pemda menetapkan kebijakannya, tapi memang di tengah-tengah masyarakat, komunitas, generasi milenial itu udah Generasi saya komunitasnya sangat kuat. Sangat kuat ya. untuk mengikuti seperti itu. Saya juga dengar kemarin-kemarin tuh ada festival budaya, festival Nusantara tertua, yaitu festival Erau. Bener, Erau. Ya. Nah itu boleh ceritain nggak sih Pak, festival apa sih Erau? Erau itu festival seni budaya. Jadi memang era kerajaan dulu dalam sejarah Kutai, karena Kutai ini kan kerajaan Hindu tertua Nusantara. Setelah itu kerajaan Kutai Ing Martadipura. Jadi Erau itu bahasa Kutainya kalau diterjemahkan eroh. Eroh itu riang, gembira, rame seperti itu. Oh, eroh. Nah, jadi kalau di era kerajaan dulu raja 1 minggu pesta mengundang seluruh rakyatnya seperti itu, dijamu, terus rakyatnya juga membawa hasil pertaniannya dikasihkan ke raja, dimasak sama-sama. Dinikmati juga. Itu yang kami kilas balik pada hari ini bersama dengan Kesultanan Kutai Kartanagara Ing Martadipura. Jadi Erau ini hari ini kita kemas, Mbak. Jadi ada peran Kesultanan Kutai Kartanagara Ing Martadipura itu berkaitan dengan prosesi adat yang memang pakem sakralnya itu dilakukan di Kesultanan. Kami di pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendesain program kegiatan ikutannya. Itu ada festival seni tari dari utusan 20 kecamatan di Kutai Kartanegara, semua membawa kontingen istilahnya. Jadi kita sediakan panggung, tempat titik tertentu untuk menampilkan. Terus sisi lain ada juga komunitas olahraga tradisional. Nah, kita gelar juga expo. Nah, tidak lain maksudnya bahwa sisi lain kami pemerintah kabupaten untuk menjaga bagaimana tradisi seni budaya leluhur ini bisa lestari di Kutai Kartanegara, terjaga. Terus di sisi lain juga event ini diikuti dengan semua komunitas. Simple sih, orang banyak datang ke Kutai Kartanegara, uangnya dibelanjakan di Kutai Kartanegara, sehingga pelaku usaha mikro kecilnya juga menerima dampak pada kegiatan Erau 1 pekan. Jadi gitu, dari rakyat untuk rakyat kembali lagi gitu ya, dinikmatinya untuk semuanya gitu ya. Seperti itulah kira-kira. Nah, kalau untuk festival Erau sendiri itu dilaksanakannya setahun sekali dalam perayaan apa Pak? Setahun sekali, bulan September. Jadi itu seiring juga dengan ulang tahun Kota Tenggarong. Jadi semuanya kita kemas. Oke, jadi dalam rangka ulang tahun lalu diadakan juga festival budaya, Erau itu untuk supaya semua masyarakat bisa menikmati hari ulang tahunnya juga gitu ya. Oke. Karena saya tahu sekali Bapak tadi bilang per 3 bulan tuh banyak sekali mengadakan event, baik itu event budaya, lalu juga yang berbau-bau ekstrim, olahraga ekstrim, sport gitu, endurance dan lain-lain. Dalam waktu dekat ini apakah ada festival juga yang akan dilakukan lagi, akan dilaksanakan lagi? Ada, nanti kan ada juga festival teman-teman komunitas seperti yang di. Nah, ini komunitas apa sih kalau saya boleh tahu? Komunitas apa sih? Ini komunitas Happy Jimny namanya. Oh, Happy Jimny. Oke, happy semua kayak mukanya ya. Semua. Jadi ini nanti bertepatan dengan rangkaian ulang tahun Hari Perhubungan, juga kita menggelar Kukar Overland namanya. Nanti diikuti semua komunitas penghobi mobil seperti yang ini, 4x4. Nanti Desember pun juga ada belusukan alam Kukar. Gitu. Oh, belusukan alam. Alam Kukar. Tapi karena saya masih di sini nih, saat ini saya di sini. Kalau dalam waktu dekat yang besok ada deh gitu, boleh deh datang sini besok ada nggak? Oh, besok ada trail run. Oh, ada. Ada. Jadi besok saya bisa ikut dong. Bisa ikut saya besok, karena saya harus buka pagi. Di Waduk, nanti Waduk Panji Sukarame. Jadi ada komunitas. Itu semua Sekaltim sih pesertanya, yang lari dalam hutan. Wah, berarti kamu bisa ikut besok lari dalam hutan kan? Pas banget, saya lagi ada di sini. Besok juga ada event yaitu trail run, yaitu lari dalam hutan, tuh lari ke hutan gitu ya, aku kejar pantai gitu.
Oke, berarti besok saya boleh diajak sama Bapak. Ya, Pagi-pagi harus siap. Jam 7 lah kita begitu. Jam 7. Oke, baiklah. Jadi karena besok pagi saya mau diajak Bapak, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di VVIP. Gelagat apa menurut Prof. Fedi ketika semua peserta mengatakan pemilu jangan curang? Jangan-jangan karena setiap kubu itu berniat untuk curang. Apakah ini akan menjadi sebuah politik yang memanas? Yang menariknya adalah apakah Prabowo mau rela kendalikan dari belakang oleh seorang Jokowi lewat anaknya? Oh, dia punya kepentingan dia sendiri. Rosi, Sabtu, 18 November, pukul 11 malam di Kompas TV. Teman jalan! Bersama Stevi, ayo merapat ke Bandung. Mengunjungi wisata budaya di Saung Angklung Ujo. Bersenang-senang di kawasan Farmhouse Susu Lembang. Mulai dari berseluncur, bermain dengan satwa, hingga mencoba kostum ala Eropa. Dan menyantap sedapnya roti bakar gempol. Lalu mencicipi segarnya jus di Los Tropis di Jalan Gempol, Bandung. Jalan-jalan, Minggu 19 November, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Perempuan, pemimpin kesultanan, panglima kekuatan maritim, perempuan di garis depan pertempuran, perempuan lentera pengetahuan zaman. Temui para perempuan di pusaran sejarah perjuangan bangsa dalam Perempuan-Perempuan Nusantara mulai Minggu 26 November pukul 2 siang di Kompas TV. Gagas RI, gagasan sudut pandang serta inovasi inspiratif, orisinal dan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden RI. Pastikan Anda kenali calon pemimpin Indonesia dari pemikirannya dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa. Rabu 22 November sampai Jumat 24 November pukul 8:30 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu. Setelah berulang kali absen, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya diperiksa polisi terkait kasus dugaan pemerasan tersangka korupsi Syahrul Yassin Limpo. Tiba-tiba dapat vonis gagal ginjal akut. Setahun berlalu, kasus gagal ginjal akut anak masih menyisakan perih bagi korban dan orang tua yang tak kunjung mendapat keadilan. Selengkapnya dalam 60 menit special report, Minggu 19 November pukul 6 petang di Kompas TV. Ini dia salah satu event yang diadakan di Kutai Kartanegara.
Kukar Trail Run. Lokasi yang diambil berada di dekat Waduk Panji Sukarame yang menjadi salah satu destinasi wisata di Kutai Kartanegara. Sebelum acara dimulai, para peserta diajak untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu dan saya turut serta dalam pemanasan ini. Tak lama kemudian, Pak Edi pun membuka acara Kukar Trail Run dan masyarakat terlihat sangat antusias dengan adanya acara ini. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi tempat diadakannya Kukar Trail Run Series 2023 gitu bersama Bapak Bupati, Bapak Edi Damansyah. Nah, kalau tadi Pak, maaf ya kalau saya nggak ikut lari. Persiapannya nggak ada? Emang nggak ada. Ya, Kayaknya kamu nggak kuat kalau lari. Tapi tadi saya sebelum ini nih tadi Bapak melepas mereka yang ingin ikut lari, saya udah pemanasan dulu, ada zumba jaga-jaga dikit lah, boleh lah ya Pak? Oh jadi sudah panas nih? Sudah panas, makanya saya mau ngobrol sama Bapak, boleh? Boleh, kita jalan ke waduk ya? Ya, oke. Tadi kan saya lihat di tulisannya itu adalah Kukar Trail Run Series 2023, berarti ini adalah seri keberapa? Pasca Covid, Mbak. Jadi memang Covid itu semua terhenti. Jadi pasca Covid ini yang kedua. Ini yang kedua. Ya, kedua. Oke. Berarti yang kedua tadi Bapak juga saya sempat mendengarkan sambutan Bapak bahwa kali ini diadakan khusus untuk masyarakat Kukar. Sebelumnya dibuka untuk umum. Kenapa memilih untuk saat ini untuk masyarakat Kukar aja? Ya, jadi ini kita khususkan memang untuk lokal Kutai Kartanegara. Tadi memang saya sampaikan salah satu untuk kita menyiapkan bibit-bibit atlet dari Kutai Kartanegara. Oh, jadi ketahuan gitu ya, siapa yang larinya bagus bisa jadi atlet, nanti akan dibimbing lagi. Kita bina kan. Oh, kan dibina. Oke, baiklah. Pak, kalau kita bicara mengenai daerah Bapak nih ya, daerah di bawah pimpinan Bapak Kutai Kartanegara, ini kan salah satu daerah dengan atau memiliki sejarah yang sangat panjang. Ada kerajaan tertua di Indonesia di sini gitu ya, dan potensinya juga luar biasa. Ada potensi minyak dan gas bumi, ada pertambangan, lalu juga ada batu bara dan lain-lainnya gitu. Kira-kira apa Pak inovasi yang Bapak terapkan untuk menunjang potensi-potensi yang luar biasa yang ada di Kutai Kartanegara ini? Jadi Mbak Es, Kutai Kartanegara itu hari ini ditopang lebih kurang 62%. Struktur ekonominya adalah industri ekstraktif. Industri ekstraktif itu migas, batu bara, bahan galian lainnya. Ini kan sumber daya alam yang tak terbarukan. Nanti pada waktunya akan habis. Makanya dari kekuatan hari ini, salah satu kebijakan kami, sektor yang bisa diperbaharui itu selain sumber daya manusia, itu adalah pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Nah, jadi pertanian, pariwisata, dan kreatif ini, khususnya pertanian ini adalah salah satu sektor yang terbarukan. Jadi dengan kekuatan hari ini, alhamdulillah kita dapat pembiayaan bagi hasil kelola sumber daya alam dari pemerintah pusat. Memang kami fokuskan untuk membangun salah satunya sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. Dan kalau saya lihat dari media sosial Bapak itu ya sepertinya juga ada investasi dari luar yang masuk di Kukar ini untuk menunjangi semuanya. Boleh saya tahu nggak investasi dari mana aja sih Pak yang sudah masuk di sini? Kalau investasi di Kutai Kartanegara itu ada sektor migas, sektor batu bara, sektor perkebunan kelapa sawit, sektor kehutanan, dan beberapa sektor lainnya. Alhamdulillah hampir semua sektor ada investasi di Kutai Kartanegara. Jadi itulah salah satu pilar yang memberikan kontribusi, tidak hanya memberikan kontribusi kepada negara, juga memberikan kontribusi kepada kami di Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena sekarang posisinya saya ada di waduk, tepatnya di Waduk Panji Sukarame. Kayaknya seru kalau kita sambil ngobrol duduk di situ, menikmati alam yang indah ini, boleh Pak ya? Kita duduk di sini ya, sambil ngobrol-ngobrol. Wow, ini merupakan salah satu tempat wisata berarti ya? Ya, salah satu. Salah satunya. Cuman memang agak kurang dikembangkan. Ini dalam persiapan kami melakukan kajian, perencanaan. Insya Allah mungkin ke depan akan tersentuh dengan baik. Tapi seru loh. Tapi kenapa alasannya memilih startnya untuk Trail Run Series ini di sini? Apa memang menunjang tracknya atau seperti apa? Bukan. Trail Run sini salah satu
kegiatan kita untuk membangun tourism, spot tourism. Jadi memang ini pindah-pindah, Mak. Memang saya arahkan pindah-pindah. Jadi nggak selalu di sini. Tapi memang basic ya ada wisata alamnya seperti itu. Ya. Jadi di samping sisi lain kegiatan ini bagian pembinaan mencari atlet, di sisi lain juga promosi wisata alam yang ada di Kutai Kartanegara. Iya, berarti kan kalau misalnya kita ngomongin promosi wisata alam yang ada di Kutai Kartanegara, tidak hanya Waduk Panji Sukarame saja, ada beberapa lainnya. Ada apa aja sih? Ada beberapa kita kalau di Kecamatan Kota Bangun itu wisata alam air terjun, terus ada habitat pesut. Oh, ada habitat pesut habitat di sini. Pesut juga. Hari ini memang kami buatkan konservasi lokal supaya terjaga dengan baik. Dan ini memang sudah masuk dominasi secara nasional wisata pesut di Kecamatan Kota Bangun. Desa Pela namanya. Desa Pela. Wah, saya boleh tuh ya kapan-kapan saya ke sana ya. Karena ini pertama kali saya hadir di Kutai Kartanegara dan masih belum tahu di sini ada apa. Jadi saya langsung ketemu sama bupatinya biar saya langsung ditunjukin ada ini dan ini. Ternyata banyak sekali wisata alamnya di sini. Banyak, selain wisata alam juga wisata religi, wisata ada wisata budaya. religi. Oke. Karena Kutai Kartanegara memang Kerajaan Hindu tertua Nusantara itu berada di Kutai Kartanegara. Ada beberapa situs-situsnya di Kecamatan Morakaman. Religinya ya banyak aktivitas yang dilakukan seperti kegiatan haul, karena memang banyak makam-makam habaib dan para raja itu di Kutai Kartanegara. Wah, seru ya berarti ya di sini ya, banyak sekali acara ya. Tapi kalau saya pengen tahu juga Bapak dalam 1 tahun gitu ya, dalam mengadakan event acara besar yang bikin masyarakat itu ngumpul gitu ya, tertarik untuk mengikutinya. Setahun berapa kali sih Pak ada acara besar di sini? Kalau ini kan kami tetapkan dalam kebijakan, Mbak. Mungkin saya cerita sedikit dulu ya, supaya diketahui. Kami menetapkan Kukar Idaman namanya. Jadi idaman itu filosofi pembangunan di Kutai Kartanegara. Jadi kalau secara etimologi, idaman itu sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang diidam-idamkan, sesuatu yang diinginkan. Secara terminologinya, idaman itu inovatif, daya saing, mandiri. Inovatif, daya saing, mandiri. Mandiri, idaman. Idaman, itu secara terminologinya. Nah, di dalam bingkai Kukar Idaman itu ada salah satu programnya Kukar Kaya Festival dan Kukar Berbudaya. Jadi udah kita siapin kebijakannya, ini sudah masuk ke dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021. Terus komunitas ini tinggal kita fasilitasi. Jadi minimal itu 100 namanya program Kukar Kaya Festival itu ya 100 festival itu bisa diwujudkan, realisasikan. Nah, festival ini Mbak bukan hanya di Tenggarong Kabupaten ini. Itu juga kami sebar di kecamatan-kecamatan. Jadi jadwalnya memang hampir penuh dibuat, tapi basisnya pelaksananya adalah para komunitas. Jadi ada yang di pariwisata, kalau seperti trail run ini kita di Dinas Pemuda dan Olahraga, seperti itu. Oh, jadi ada komunitasnya. Kalau komunitas lari, olahraga ya di sini. Kalau yang tari-tarian ada lagi. Wah, seru ya. Seperti itu. Jadi ada Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau dia budaya-budaya itu terfasilitasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berarti itu merupakan program yang Bapak kembangkan untuk memfasilitasi masyarakat di Kutai Kartanegara itu tadi ya. Yaitu program ada Kukar Idaman, inovatif, daya saing, terminologinya kepanjangan. Dan juga mandiri. Yang terbukti mereka juga sekarang anak-anaknya juga inovatif, lalu juga daya saing tinggi karena tadi Bapak juga bilang untuk melihat bibit-bibit baru, ayo lari biar kita tahu gitu kan, ya kan? Lalu daya saingnya tinggi dan mandiri. Oke, baiklah. Pak, gini deh, kan Bapak ini selaku Bupati Kutai Kartanegara sudah lama nih, ya kan? Pencapaian apa saja yang sudah Bapak hasilkan selama menjadi seorang Bupati di sini? Jadi kita bicara skup luas nih. Kukar Idaman dulu gitu ya. Jadi kalau Kukar Idaman itu ada beberapa capaian, karena memang kami wajibkan
setiap dinas badan organisasi perangkat daerah itu minimal satu harus punya program kegiatan inovasi. Karena tadi semangat inovatif daya saing mandiri. Seperti ini contoh salah satu program Disapa, digitalisasi pelayanan publik. Alhamdulillah kan Kompas TV sendiri sudah memberikan kami apresiasi kan gitu. Semua layanan di Kutai Kartanegara sudah berbasis digitalisasi, sudah terstandar, terstruktur, punya standar operasional prosedur, sudah punya standar pelayanan seperti itu. Ada beberapa khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis digital itu kami mendapat apresiasi seperti tata kelola pengelolaan keuangan itu juga sudah mendapat apresiasi. Banyak sih Mbak. Boleh dong, kita dikasih tahu kira-kira pencapaian apa aja selain tadi sudah digitalisasi segala sesuatunya, apalagi Pak? Seperti pencapaian investasi. Jadi Kutai Kartanegara ini juga kami mendapat apresiasi daerah yang kondusivitas investasinya juga berjalan dengan baik, terjaga dengan baik. Misalkan sektor pertanian, sektor pangan, Kutai Kartanegara itu unggul pertanian hortiknya. Kami mendapat apresiasi juga dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan juga di sektor pendidikannya kita mendapatkan apresiasi. Hampir di semua bidang itu ada apresiasinya, baik itu dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Saya senang deh lihat Bapak bercerita tentang pencapaiannya gitu ya, karena memang menceritakan sambil senyum, sambil senyum bahagia, karena memang pencapaiannya banyak, luar biasa di sini, baik itu yang tadi Bapak bilang pemerintahan ataupun non pemerintahan juga banyak sekali sudah diterapkan di sini dan pencapaiannya luar biasa dan mendapatkan feedback yang baik juga dari masyarakat gitu ya Pak ya. Sepertinya banyak sekali yang bisa saya ulas atau saya kulik dari Bapak. Ini saya belum ngobrol-ngobrol tentang profil Bapak seperti apa, tapi kita mau menikmati ini dulu gitu ya, boleh ya kita jalan-jalan di waduk ini, jadi jangan kemana-mana. VVIP Kutai Kartanegara akan segera kembali setelah satu ini. Oh ini sore ya Pak, jadi kalau misalnya sore ini ada lampu-lampu gitu. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Perempuan, pemimpin kesultanan, panglima kekuatan maritim, perempuan di garis depan pertempuran, perempuan lentera pengetahuan zaman. Temui para perempuan di pusaran sejarah perjuangan bangsa dalam Perempuan-Perempuan Nusantara, mulai Minggu 26 November pukul 2 siang di Kompas TV. Gelagat apa menurut Prof. Fedi ketika semua peserta mengatakan pemilu jangan curang? Jangan-jangan karena setiap kubu itu berniat untuk curang. Apakah ini akan menjadi sebuah politik yang memanas? Yang menariknya adalah apakah Prabowo mau rela kendalikan dari belakang oleh seorang Jokowi lewat anaknya? Oh, dia punya kepentingan dia sendiri. Rosi, Sabtu 18 November pukul 11 malam di Kompas TV. Teman jalan! Bersama Stevi, ayo merapat ke Bandung. Mengunjungi wisata budaya di Saung Angklung Ujo. Bersenang-senang di kawasan Farmhouse Susu Lembang. Mulai dari berseluncur, bermain dengan satwa, hingga mencoba kostum ala Eropa. Dan menyantap sedapnya roti bakar gempol. Lalu mencicipi segarnya jus di Los Tropis di Jalan Gempol, Bandung. Jalan-jalan, Minggu 19 November, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah,
Benar, surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning. Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Gagas RI, gagasan sudut pandang serta inovasi inspiratif, orisinal dan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden RI. Pastikan Anda kenali calon pemimpin Indonesia dari pemikirannya dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa. Rabu 22 November sampai Jumat 24 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu. Bapak lagi apa ini? Lagi panen ya? Bayam. Bayam apa, Pak? Bayam cabut. Bayam cabut. Boleh Iya. ngobrol-ngobrol nggak? Di Bisa, sini dong. bisa. Saya mau bantuin juga, boleh nggak? Bisa, boleh. bisa. Saya Ya, kesini boleh. ya. Ya, saya ini deh. Saya mau lihat dulu deh di sini. Ini biasanya panen bayam begini berapa kali sebulan atau dalam setahun berapa kali biasanya? Ya tergantung aja sih. Tergantung berapa? Saya belum kenalan loh dengan Pak Iya. siapa? Pak Tarno. Pak Tarno, Iya. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Sri. Jadi Pak Tarno dan Ibu Sri adalah petani perkebunan di sini. Ya sayuran. Sayuran. Iya. Oke, biasanya sayur apa yang di sini Ini yang ditanam? ada sawi, bayam gini, kangkung, itu selada. Oh, ini kemangi. belakang saya selada. Heeh. Oke. Tapi ini yang ada sementara baru yang model ini ada bayam sama sawi manis. Oh, sawi Biasanya ya yang ditanam ya itu ada selada, kemangi, termasuk bayam ini, sawi manis, sawi sendok itu Pak Coy itu. Oh, Pak Coy juga Ya. ada. Wah, saya suka ada Pak Coy. Oh, gitu. Nah, tadi saya belum kejawab nih. Biasanya panennya untuk sayur ini dalam sebulan berapa kali atau Kalau setahun? ini Bagaimana? umur 20 hari panen. Oh, cepet ya? Ya, 20 hari. mulai panen. lempar biji 20 hari ini. Ini belum sampai malah ini sekitar 18 ini. 18 panen. udah bagus kayak gini. Nah, udah panen nih. Nah, kalau untuk sayuran yang lainnya? Kalau untuk sawi gini mulai lempar biji 35 hari panen. 35 hari. Pernah nggak gagal panen sayur, Pak, di sini? Sering. Sering. Kenapa? Biasanya apa? Gara-gara apa? Kadang cuaca buruk. Kadang kalau gagal panen itu hama sama cuaca buruk aja. Kadang karena sama kayak kemarin yang barusan kemarau. Oh, gara-gara panas ya, airnya habis. Teman-teman ini Oh, tapi Jadi sekarang banyak, alhamdulillahnya ya. untuk si bayam cabutnya ini hasilnya bagus semuanya. bagus ini. Bagus semuanya. Lumayan. Distribusinya kalau udah panen kayak gini dibawa kemana, Pak? Ini untuk pasar Lojanan ada, Tenggarong, Janan Tenggarong tadi. Jadi Ada semuanya Samarinda. nanti pasarnya sama Dibagi. semua, dibagi? Bagi, masing-masing yang bawa nanti. Oke, Pak, ada nggak sih bantuan dari pemerintah misalnya gitu ya untuk menjaga gitu loh, menjaga perkebunan pertanian sayuran ini di sini misalnya dalam bentuk obat-obatan, bibit atau apa gitu ada nggak? Ada. Ada. Ya pasti bantuan sudah. Kalau kayak pengolah tanah itu full sudah ada semua. Ya selain punya sendiri dari pemerintah juga ada. Obat-obatan juga, pupuk juga ada. Oh, jadi pemerintah sudah membantu. Ya, cukup perhatian lah. Untuk perhatian. Seperti ini jalan baru dibantu. Oh. Sudah juga baru aja ini.
Sekitar mungkin 2 bulan, 3 bulan ini. Oh, jadi aksesnya Bapak untuk baru aja panen ini. dari rumah ke perkebunan juga jadi enak sekarang Iya, ya? Tadinya gimana? Tadinya tanah? Tanah setapak ini, baru aja. Oh, jadi sekarang dilebarkan? Oh, jadi enak ya Pak ya? Untuk bawa ini langsung ke pasar juga enak ya aksesnya? Iya, nanti jadi mobil sekarang sudah masuk sini. Kemarin pakai motor ngangkat keluar, sekarang mobil sudah masuk. Sudah. Boleh tahu nggak sih biasanya jual sayurnya berapa? Kalau sekarang ini dibeli dari petani segini 5.000, ada yang bayar 6.000. Satu ikat gini 5.000? Segini? 5.000 beli dari petani? Ini sedang, termasuk sedang. Kalau sudah murah 2.000 paling segini. Kadang 1.000 kalau sudah murah. Ini segini. Kalau ini sudah lumayan masih. Ini lumayan. Wah, berarti kalau dari petani harganya ini lagi bagus 5.000. Kalau lagi harganya turun bisa 1.000. Saya doain pokoknya harganya bagus terus ya. Nggak laku. Mudah-mudahan laku terus, jangan sampai nggak laku ya Pak ya. Pokoknya semua sayurnya selalu laku, terus nggak pernah ada yang gagal panen, semuanya seger, terus bisa dijual dengan harga yang pantas gitu ya. Jangan sampai harganya kurang. Dan pastinya pemerintah terus membantu untuk keberlangsungan para petani di sini. Ya. Oke, saya boleh minta satu nggak Pak? Jangan. Bisa. Jangan. Oke, baiklah. Terima kasih ya Ibu Sri. Makasih ya Pak Tarno. Saya bantuin boleh deh ya? Susun-susun ya. Saya dari situ ke sini, saya susunin ke sini. Boleh? Boleh. Oke, saya bantuin aja deh. Saya ikut-ikut aja deh bantuin. Pemirsa, saya kembali dengan Pak Edi Ramansyah selaku Bupati Kutai Kartanegara. Tepatnya sekarang kita sedang berada di Desa Sumbersari, Kecamatan Loakulu. Loakulu. Ya, nah di sini saya mau ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih tentang Bapak gitu ya Pak. Saya dengar-dengar nih Pak, saya lihat nih dari Instagram Bapak dan lain-lain. Bapak ini punya kebiasaan mengunjungi masyarakat, lalu juga datang ke event-event yang ada di Kutai Kartanegara, mencicipi kuliner yang ada di sini. Apakah memang itu kebiasaan Bapak? Ya, harinya. Jadi memang itu kebiasaan saya dari dulu waktu saya sekolah. Saya sekolah dulu memang sering jalan-jalan. Iya. Bahkan lucunya kalau baca buku biografi saya tuh, pada waktu-waktu tertentu saya bolos sekolah itu saya jalan gitu masuk ke kampung. Jadi bolos untuk belusukan kalau kata sekarang gitu, masuk sama kampung. Teman-teman gitu. Ngapain? Ya jalan-jalan aja gitu. Main-main aja. Main-main aja. Jadi kebiasaan sampai sekarang bukan saya kayak pencitraan tuh enggak. Saya memang senang gitu loh. Jadi saya nikmati, saya berkunjung ke masyarakat, ke kampung-kampung, ke desa seperti yang kita berada hari ini di kantong-kantong pertanian seperti ini. Ya dalam 1 minggu itu saya mungkin 5 hari itu saya banyak aktif di lapangan seperti itu. Oh, pantesan waktu itu aja saya waktu hari libur kemarin saya mengunjungi Bapak lagi ke pelosok. Iya kan? Berarti memang dari dulu Bapak senang sekali mengunjungi masyarakat dan ke bawah sampai sekarang. Ke bawah sekarang. Kalau boleh tahu itu kan kebiasaan. Kalau hobinya Bapak gitu, hobi yang sampai sekarang masih dilakuin itu apa sebenarnya? Apa aja? Kalau hobi saya itu senang masuk hutan gitu loh. Tetap masuk hutan. Kalau biasanya saya suka naik motor trail. Suka main mobil 4x4. Nah, makanya ada komunitas Zimni Happy itu. Ya, ada komunitas kami di Kutai Kartanegara. Oke. Jadi memang sesuatu yang berbau-bau masyarakat, jalan-jalan ke hutan, pelosok itu adalah hobinya Bapak. Ya, hal yang menyenangkan untuk Bapak dan ke bawah sampai sekarang. Tapi boleh tahu nggak Pak, seorang Edi Ramansyah gitu ya, waktu kecil impiannya itu apakah memang saya punya impian nih, saya sebagai putra daerah Kutai Kartanegara, saya mau memimpin tempat saya lahir, tempat saya dibesarkan, atau punya cita-cita lain sebenarnya? Ada impian lain sebenarnya? Kalau saya lagi sekolah kelas 6 SD mau ke SMP itu, saya cita-cita tuh mau jadi tentara. Oke, itu sekolah ya, pas sampai 6 SD. SMP-nya gimana? Ya masih tentara. Mau jadi tentara, karena waktu saya sekolah itu tentara tuh gagah. Kan ada waktu itu tentara masuk desa itu loh. Aduh, gagah sekali kalau masuk ke kampung. Pakai seragam lagi ya gitu ya. Oke, terus pas SMA ke kuliah, berubah nggak? Setelah itu bergaul ke kota kan, dulu sekolahnya di kampung, ke kota, ke Tenggarong, ke Samarinda, sudah bersosialisasi. Tapi cita-cita yang memang masih terbawa, saya pingin jadi tentara sampai tamat SMA itu masih mau jadi tentara gitu. Oke. Tapi saat ini Bapak
selaku putra daerah memimpin Kutai Kartanegara. Itu termasuk impian? Nggak pernah. Nggak pernah mimpi? Nggak pernah terlintas impian sebagai seseorang kepala daerah bupati Kutai, nggak ada. Jadi ini mungkin takdir kehidupan, garis tangan. Karena kalau berbicara kilas balik dari sisi ini, Mbak, saya ini kan orang birokrat tulen gitu loh. Begitu. Saya mulai karir dari aparatur sipil negara, dari sejak tenaga honor saya di pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari bawah loh. Sampai kepada beberapa jenjang jabatan tuh saya lalui seperti naik anak tangga karir saya, alhamdulillah, seperti itu. Oke, sekarang menurut Bapak seperti apa sih Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini di bawah kepemimpinan Bapak? Ya, Kutai Kartanegara di bawah amanah yang diberikan masyarakat Kutai Kartanegara kepada kami ini, ya memang hari ini kami berfokus kepada bagaimana mentransformasi struktur ekonomi Kutai Kartanegara itu, yang hari ini sekitar 62% itu ditopang oleh industri ekstraktif, minyak, gas, batu bara, dan bahan galian lainnya. Hari ini kami mencoba mendesain kebijakan bagaimana mentransfor struktur ekonomi ini kepada struktur yang bisa diperbaharui, sumber daya yang bisa diperbaharui, sumber daya manusia, terus pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, beberapa sektor. Tapi yang menjadi fokus kami juga sisi transformasi struktur ekonomi ini adalah pembangunan pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Oke, lalu bagaimana kalau saya bicara mengenai kesejahteraan gitu masyarakat, angka kemiskinan di sini, itu gimana Pak? Apakah ada perubahan gitu? Ya, kalau tahun 2023 sudah ada perubahan dari 7,69, sekarang ini sudah menurun menjadi 7,61. Oh, baik. Sudah menurun. Tetapi memang karakteristik kemiskinan di Kutai Kartanegara itu banyak dari sisi kulturnya, bukan kepada income per kapitanya. Misalkan seperti sanitasi, persoalannya seperti itu. Jadi ini yang memang tantangan, kami fokus bahwa ada suatu kebijakan yang kami tetapkan, rumah besar pengentasan kemiskinan ini sebagai wadah berkolaborasi antara kami pemerintah kabupaten, dunia usaha, masyarakat, dan para akademisi. Ini sedang kami kerjakan pada hari. Untuk kesehatan, angka stunting juga menurun? Ya, ini menurun semua. Semuanya sudah menurun. Nanti lagi tinggal di survei kembali oleh lembaga yang memang berkompeten di bidang itu. Wah, ini sepertinya saya banyak sekali hal menarik yang bisa saya ulas di Kutai Kartanegara ini. Tapi kita jalan-jalan dulu sebentar, boleh? Kita lihat-lihat. Kita akan ulas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. VIP segera kembali. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV. Rumah Pemilu. Gelagat apa menurut Prof. Fedi ketika semua peserta mengatakan pemilu jangan curang? Jangan-jangan karena setiap kubu itu berniat untuk curang. Apakah ini akan menjadi sebuah politik yang memanas? Yang menariknya adalah apakah Prabowo mau rela kendalikan dari belakang oleh seorang Jokowi lewat anaknya? Oh, dia punya kepentingan dia sendiri. Rosi, Sabtu 18 November pukul 11 malam di Kompas TV. Setelah berulang kali absen, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya diperiksa polisi terkait kasus dugaan pemerasan tersangka korupsi Syahrul Yassin Limpo.
tiba-tiba dapat vonis gagal ginjal akut. Setahun berlalu, kasus gagal ginjal akut anak masih menyisakan perih bagi korban dan orang tua yang tak kunjung mendapat keadilan. Selengkapnya dalam 60 menit special report, Minggu 19 November pukul 6 petang di Kompas TV. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas noken sebagai kotak suara dan noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Gagas RI, gagasan sudut pandang serta inovasi inspiratif, orisinal dan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden RI. Pastikan Anda kenali calon pemimpin Indonesia dari pemikirannya dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa. Rabu 22 November sampai Jumat 24 November pukul 8:30 malam di Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang di kuis warna-warni surat suara. Sebuah kuis yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Berada di Kutai Kartanegara ini banyak sekali yang bisa kita bahas ya Pak ya. Banyak banget, apalagi kita juga tahu Ibu Kota Nusantara atau IKN terletak di Kalimantan Timur dan sekarang sedang masa pembangunan. Nah, Kutai Kartanegara ini kan menjadi salah satu daerah penyangga IKN. Dan sama-sama tahu kita semuanya bahwa Kutai Kartanegara menjadi penopang bahan pangan di Kalimantan Timur. Lalu seperti apa nanti peran dari Kukar ini sebagai penyangga IKN ke depannya? Jadi kalau Kutai Kartanegara itu bukan penyangga, mitra. Oh, mitra IKN. Baik. Kenapa kami terus mengusulkan bahwa mitra kami ingin membangun bersama, maju, tumbuh, berkembang bersama dengan Ibu Kota Negara Nusantara. Yeah. Karena Kutai Kartanegara ini kalau bicara IKN itu bagian dari zonasi pengembangan. Yeah. Nah, tadi kalau Ain nanya bagaimana peran kami sebagai mitra, terutama berbicara menyambut, karena IKN ini banyak saudara-saudara kita dari pulau Jawa dan pulau lain, terutama para aparatur sipil negara, itu nanti akan bertugas akan stay di sana, ya kan? Di IKN. Tentunya makanan-makanan pokok hari-harinya kan harus kita persiapkan dari sekarang. Makanya salah satu fokus kerja kami bidang pertanian itu yang kami lakukan adalah penguatan kelembagaan kelompok taninya, terus penguatan sumber daya petaninya, terus penguatan bagaimana peningkatan produktivitasnya. Alhamdulillah, kalau gambaran statistik pada hari ini sekitar 42% gabah atau beras kebutuhan Kaltim itu dari Kutai Kartanegara.
Dan kami Kutai Kartanegara itu unggul dari 10 kabupaten kota yang ada di Kaltim di sektor pertanian hortikultura. Ini hasil penilaian setiap tahun pemerintah provinsi, kami diberikan panji pembangunan pertanian di bidang hortik. Nah, ini existingnya sudah dengan baik berkembang, sehingga kami fokus bagaimana pembenahan infrastruktur taninya, terus pengembangan sarana prasarana peralatannya. Jadi memang ini terus kami upayakan bagaimana nanti ada kawasan-kawasan pertanian sudah kami tetapkan di 5 kawasan ini. Itu nanti pengelolaan pertanian di sana sudah berbasis kepada mekanisasi dan ada ekosistemnya kan gitu, nanti akan terbangun di situ. Ini semangat menyambut IKN dengan banyak saudara-saudara kita nanti akan berdomisili di kawasan Bisa aja IKN. saya nanti berdomisili di sini ya Pak ya? Bisa juga. Bisa juga di sini kan? Ya, makanya Kompas sekarang TV nanti bisa di sini kan? makanya ini dipersiapkan supaya kita nanti tidak langsung kaget gitu ya dari sini, semuanya pangannya juga sudah disiapkan, kebiasaan kita sudah ada di sini gitu ya, semuanya lidahnya cocok. Oke Pak, tapi dengan adanya Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Republik Indonesia ke depannya gitu kan ya, kan sudah pasti dong ada perkembangan. Ya kan, mengikuti perkembangan yang ada, kemajuan yang ada. Bagaimana dengan Kutai Kartanegara ini? Gitu, persiapannya seperti apa? Sudah sejauh mana? Karena kan kalau misalnya ngomongin perkembangan ya tadi Bapak sudah bilang SDM-nya juga harus ditingkatkan. Infrastruktur juga. Seperti apa? Jadi yang memang fokus kami juga pengembangan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini langkah konkret kami kan ada beberapa kebijakan beasiswa yang diberikan kepada putra-putri Kutai Kartanegara untuk melanjutkan pendidikan formalnya di luar Kalimantan Timur, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Terus ada pendidikan vokasi, program pendidikan dan pelatihan juga ini sedang berjalan, kita berikan kepada komunitas-komunitas generasi milenial ini, kita berikan pendidikan pelatihan. Pendidikan pelatihan ini berbasis pasar, jadi semua kita berikan ini dengan harapan untuk mewujudkan daya saing. Sumber daya manusia ini kan daya saing. Karena kita sadar bahwa kalau sumber daya manusia kami di Kutai Kartanegara bersanding dengan sumber daya manusia dari Pulau Jawa, kita agak di bawah lah gitu. Makanya dipersiapkan Makanya dari kita sekarang. persiapkan dengan pola pendidikan formal, beasiswa, dan pendidikan vokasi itu kita laksanakan. Oke, baiklah Pak. Sebelum kita berpisah, harapan Bapak untuk daerah atau wilayah yang Bapak pimpin saat ini, Kutai Kartanegara ke depannya seperti apa? Harapan saya Kabupaten Kutai Kartanegara ini ke depan bisa tumbuh dan berkembang, mengurangi struktur ekonominya ketergantungan kepada sumber daya alam yang tak terbarukan ini. Itu harapan saya yang pertama. Yang kedua, dari sisi kehidupan sosial masyarakatnya ini bisa tetap rukun, damai, tertib bersama, karena Kutai Kartanegara ini miniatur Indonesia. Semua etnis ada di sini, semua agama di sini, tapi alhamdulillah itu terjaga dengan baik. Di Tenggarong Seberang itu kami ditetapkan oleh Menteri Agama, ada salah satu desa itu sadar kerukunan. Jadi semua agama di sana, semua rumah ibadah di sana, tapi ini rukun gitu. Nah, ini yang saya harapkan supaya nanti betul-betul bagaimana Kutai Kartanegara ini bisa terus eksis, masyarakatnya berkembang dan maju, tetapi harapan saya jangan meninggalkan kultur yang ada di sini, kultur dan tradisi kearifan lokal di tanah Kutai Kartanegara ini tetap terjaga, terpelihara dengan baik, dan menjadi kekuatan kita bekerja untuk membangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya doakan semua apa yang Bapak harapkan tadi, semua bisa berjalan dengan baik, Bapak juga sehat-sehat terus, warga juga semakin sejahtera segala sesuatunya, dan semakin semakin siap untuk nantinya IKN ada di Kalimantan Timur ini. Benar ya Pak ya? Dari tadi saya ngomongin IKN, tapi saya belum pernah ke sana. Kalau ke sana saya boleh nggak? Boleh Pak. Berapa jam ke sana?
Kalau dari sini, kalau jalannya pelan-pelan 2 jam lah. Jalannya pelan-pelan 2 jam. Oke, kalau jalannya agak ngepot dikit. Kalau lewat tol mungkin 1,5 jam nyampe ke titik 0 gitu. Bisa? Bisa. Bapak bisa nemenin nggak? Apa saya sendiri aja Bisa, jauh ya? kita temani. Bapak saya sendiri aja deh, Bapak capek. Bapak kan banyak kegiatan. boleh, Tapi kalau boleh ya, sini. besok saya ke sana ya? Boleh. Oke, baiklah. Oke, saya besok mau ke IKN karena dari tadi saya udah mention terus IKN seperti apa, tapi saya nggak tahu IKN gimana. Besok saya akan ke sana, kata Bapak sih kalau dari sini ya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lah ya nyampe ya. Panas nggak? Wah, kalau naik mobil pakai AC nggak panas. Oke, baiklah. Nanti saya mau ke sana. Ya Pak, kita jalan lagi ya. Pemirsa, ini dia titik nol Nusantara, di mana ini akan menjadi ibu kota negara Republik Indonesia ke depannya, di mana Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi mitra untuk keberlangsungan IKN ke depannya. Memang sih saat ini saya tidak bisa kemana-mana, hanya bisa sampai di titik ini karena memang ini belum terbuka untuk umum. Kita doakan saja pembangunannya lancar dan pasti akan membawakan sesuatu yang baru untuk Indonesia. Saya Permatasari Harahap dari VVIP Kutai Kartanegara mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di VVIP berikutnya. Dah. Gagas RI, gagasan sudut pandang serta inovasi inspiratif, orisinal dan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden RI. Pastikan Anda kenali calon pemimpin Indonesia dari pemikirannya dalam Gagas RI, Pemimpin Bicara Bangsa. Rabu 22 November sampai Jumat 24 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV.